namun dengan ringkasannya. Namun beliau meringkasnya maksudnya. Taib. Yang pertama, masyaqqatun la tanfaqu anhal ibadatu ghaliban. Masyaqqatun, kesulitan, la tanfaqu, yang tidak bisa lepas, anha, darinya, al ibadatu, ibadah, ghaliban, secara umum. Masyaqqah yang tidak mungkin bisa terhindarkan di dalam ibadah. Kama syaqqatil bardi fil wudu'i wal ghusli, seperti masyaqqah kedinginan tatkala wudu dan tatkala mandi. Ya, orang mandi dan orang berwudu di saat udara yang cukup dingin, maka ini akan menyulitkan, maka ini akan membuat berat. Tetapi kesulitan semacam ini tidak terlalu diperhitungkan. Artinya apa? Ya, orang tetap wajib wudu, tetap wajib mandi junub. Ya, kecuali apabila dingin yang ada itu sampai memadorotkan. Ya, sampai memadorotkan. Artinya kalau orang dipaksakan mandi dan wudu di suhu udara yang dingin sekali, akan menyebabkan penyakit tertentu, akan menyebabkan yaitu hilangnya nyawa, maka ini beda. Ini bukan masuk pembahasan kita yang pertama, ya. Jadi masyaqqah atau kesukaran yang wajar, ya. Tatkala musim dingin di daerah kita misalnya, sedingin-dinginnya kita, ya masih bisa kita wudu dan mandi, cuman dingin gitu saja. Wa masyaqqatis shaumi fi syiddatil har, demikian pula kesulitan atau puasa, ya, beratnya puasa ketika panas menyengat. Ini juga sama, berat kita kalau berpuasa di saat musim panas. Tetapi beratnya puasa tersebut, ya, ini tidak menjadikan gugur kewajiban puasa. Panas yang menyengat tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban puasa, karena ini adalah beban yang masih wajar. Kita masih bisa menahan, cuman berat, ya, tidak sampai kehilangan nyawa. Setahu saya tidak ada orang yang berpuasa di musim panas dalam kondisi yang wajar kemudian meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini beda kalau keadaannya safar, bepergian jauh. Ini beda lagi. Ya, yang kita maksud di sini udara, suhu yang ada di sekitar kita ini panas menyengat. Ya, misalnya kita berpuasa di suhu udara 40 derajat, tapi kita bisa tinggal di rumah, kita bisa berteduh meskipun hawanya sangat panas sekali. Nah, ini tidak dianggap. Kesukaran semacam ini tidak diperhitungkan. Demikian pula wa masyaqqati alamil hudud, dan beratnya menahan sakit karena hukum had. Ya, karena hukum had. Hukum had adalah hukum yang telah ditentukan oleh syariat dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap hak-hak manusia. Di antaranya potong tangan bagi yang mencuri, kemudian dirajamnya orang yang berzina yang sudah pernah menikah, kemudian qisas, yaitu pembunuhan, hukum bunuh atas yaitu kejahatan pembunuhan. Maka ini hal yang berat, tetapi keberatan semacam ini tidak diperhitungkan karena menyangkut hak orang lain yang telah diambil. Jadi bukan pembahasan kita dalam kaidah ini. Nah, maka beliau menyebutkan di sini fahadhihi, maka
kesukaran-kesukaran atau beban-beban yang ada di dalam hal-hal yang tadi kami contohkan, la athara laha, tidak ada pengaruhnya fi isqatil ibadat, di dalam menggugurkan ibadah. Jadi ibadah itu tetap wajib meskipun mengandung kesukaran-kesukaran yang masih wajar. Ini yang pertama. Jadi ini bukan pembahasan kita ya. Tsaniyan, yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan kita, masyaqqatun azimatun fadihatun. Masyaqqah yang besar dan yang serius. Jadi masyaqqahnya bukan hanya masyaqqah yang wajar, kesukaran yang besar, yang berat. Mithlu masyaqqatil khaufi 'alal anfus atau 'alal nafsi, semisal beban kekhawatiran atas jiwa, wal atraf atau anggota-anggota tubuh ya, wa manafi'il a'dha, dan juga manfaat-manfaat dari anggota tubuh. Fahadhihi mujibatun litakhfifi qat'a, maka ini yang bisa mengantarkan pada keringanan ya, jelas. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masyaqqatul khauf 'ala nafs, kekhawatiran hilangnya nyawa. Dengan sebab apa? Misalnya dengan sebab yang tadi kita sebutkan, orang yang sedang luka parah pada kepalanya, lalu dia wajib mandi junub. Kalau dipaksakan dia akan terancam kehilangan nyawa. Kalau dipaksakan mandi janabah dalam kondisi semacam itu, ia akan terancam kehilangan nyawa. Maka dari itu hal tersebut membawa kepada at-taisir, kemudahan, diberi keringanan. Boleh hendak mandi junub diganti dengan apa? Tayamum. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka masyaqqah yang berat seperti ini, inilah yang bisa mengantarkan kepada keringanan. Li'anna hifdhan nufusi, karena menjaga jiwa, wal atrafi, dan anggota-anggota badan tubuh, liiqamatid din, di dalam menegakkan agama, aula, lebih utama, minta ta'ridhiha, daripada dihadapkannya ia, lil fawati fil ibadatin, dalam kehilangan ibadah. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, demi menjaga nyawa atau nyawa ya, demi menjaga nyawa, terkadang masalah-masalah ibadah ini bisa dikalahkan. Namun dikalahkan bukan berarti ditiadakan sama sekali, tetapi diberi gantinya ya, demi apa? Menjaganya nyawa. Taib, kalau ada yang bertanya, loh tadi yang di atas masyaqqah yang jenis pertama, kenapa kok diabaikan? Ketika itu menyangkut apa? Rasa sakit tatkala mendapatkan hukum had. Dua orang kok dipotong tangannya, bukankah ini menghilangkan anggota badan? Orang kok dibunuh, bukankah ini menghilangkan nyawa? Orang kok dirajam, bukankah ini menghilangkan nyawa? Mengapa hal ini diabaikan? Sedangkan yang tadi kita bahas, yang barusan kita bahas, kekhawatiran kita akan kematian bagi orang yang luka parah apabila ia paksakan mandi, ini bisa mengantarkan kepada kemudahan. Nggak usah mandi, nggak apa-apa, diganti tayamum. Maka perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masyaqqah yang ada pada menahan sakit di dalam menegakkan hukum had, ini terkait dengan dosa yang ia kerjakan. Pembunuhan, dia sudah membunuh, maka sangat pantas apabila dia dibunuh. Kalau seandainya dia tidak dibunuh dengan dalih menjaga nyawa, maka bagaimana dengan pembunuhan yang telah ia lakukan? Ia telah menghilangkan nyawa. Demikian pula pencurian. Kalau ada yang mengatakan kasihan, agama kita memberikan
yaitu belas kasih. Ya. Agama kita ini menjaga hak-hak tubuh. Kok tangan dipotong? Maka kita katakan karena dia telah melakukan pelanggaran dengan tangannya. Apa? Mengambil hak milik orang lain, mencuri. Maka sangat pantas apabila kejahatan yang ia lakukan dibalas dengan potong tangan. Ya, karena terkait dengan hak sesama manusia. Rajam juga demikian bagi orang yang berzina, yang sudah pernah menikah. Maka ini sangat pantas. Dan kesemuanya ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, demi menjaga hak-hak manusia. Beda dengan ibadah. Ibadah ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kemurahan. Tatkala kita tidak mandi junub karena luka, siapa yang dirugikan dari manusia? Siapa yang dirugikan dari makhluk-makhluk Allah? Ada enggak yang dirugikan? Ada enggak hak manusia yang tidak tertunaikan gara-gara kita enggak mandi junub karena luka? Ada enggak? Enggak ada. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala kita yaitu berada di perjalanan, kemudian kita kehabisan air, pas kita menjumpai sumur, ternyata di situ ada hewan buas. Kalau kita paksakan ambil air, ada kemungkinan nyawa terancam, mati kita di tangan hewan buas tersebut. Akhirnya apa? Kita diberi keringanan, boleh tayamum meskipun ada air. Kenapa? Karena kita nggak mungkin untuk menggunakan air, nyawa kita terancam. Nah sekarang dengan kita tayamum tidak berwudu pakai air dalam kondisi tadi, siapa yang dirugikan? Adakah makhluk Allah yang dirugikan haknya? Jawabannya tidak ada, karena ini semua terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini terkait dengan ibadah kita murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah memberikan kemudahan, keringanan. Beda apabila ada hak makhluk yang harus dijaga. Kalau kita terapkan ini pada kasus pencurian, kasihan orang dipotong tangannya. Lalu bagaimana dengan nasib orang yang telah kecurian tadi? Ada hak yang apa? Yang dilanggar di sini. Ya. Jadi kalau tidak ada potong tangan, justru ini akan merugikan hak orang yang dicuri tadi. Qisas juga demikian. Kalau seandainya qisas tidak ditegakkan, ada hak manusia yang dirugikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerapkan hukum had dan tidak mempertimbangkan yaitu nyawa ataupun bagian tubuh dari orang-orang yang dihukum tadi. Kenapa? Karena ini sebagai balasan atas perbuatan yang ia lakukan kepada manusia yang lain. Nah seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ya kenapa dalam masalah ibadah Allah berikan kemudahan, keringanan, sedangkan dalam masalah hak-hak manusia Allah tegas. Ini jawabannya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa minal ma'lum, dan termasuk hal yang telah maklum diketahui, anna hifdzad dini ahadul kulliyatil khamsi, bahwasanya menjaga agama termasuk di antara salah satu al-kulliyat al-khams allati ja'ati syari'atu bihifdziha, yang syariat itu datang dengan menjaganya. Ini pembahasan al-kulliyatul khams sama dengan atau kata lain dari ad-daruriyatul al-khams, yaitu 5 hal mendasar yang dijaga di dalam agama kita. Yang pertama hifdzuddin, agama ini datang untuk menjaga agama, ya. Yang kedua hifdzun nafas, agama ini datang untuk menjaga nyawa. Yang ketiga hifdzu al-aql, agama ini datang untuk menjaga akal.
yang keempat hifdzun nasal, agama ini datang untuk menjaga keturunan, dan yang kelima hifdzul mal, agama datang untuk menjaga apa? Harta. Jadi di antara tujuan mendasar agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 perkara penting yang ada pada manusia, yang disebut dengan al-kulliyatu al-khamsu atau ad-daruriyatu al-khamsu. Taib. Kemudian yang ketiga, anwa'ul masyaq, yang ketiga, jenis masyaqqah yang ketiga. Masyaqqatun khafifatun la waqa'a laha. Masyaqqah yang ringan, la waqa'a laha, yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mislu adna waja'in fi isba', semisal sakit yang ringan di dalam jari, au adna alamin fid dorsin, atau sakit yang ringan di gigi geraham. Ya, apakah gara-gara jari kita sakit sholatnya bisa gugur? Tentu saja tidak. Apakah karena gigi geraham kita sakit sehingga kita jadi nggak wajib puasa? Tentu saja tidak. Ini sakit ringan, ini nggak ada pengaruhnya sama sekali. Fahadil asya la athara laha, maka jenis-jenis masyaqqah yang ringan ini tidak ada pengaruhnya. Li'anna tahsila masalihil ibadat, karena yaitu meraih kemaslahatan ibadah, aula min daf'i misli hadhil mafsadati ghairil mu'athirah, ini lebih utama dibandingkan dengan mencegah kemadharatan yang tidak berpengaruh ini. Ya, jadi kalau sakit-sakit yang ringan, maka ini tidak diperhitungkan di dalam agama kita. Nah, dan bedanya ini dengan yang pertama apa jamaah? Kalau yang pertama itu benar-benar berat, kedinginan, ya saat musim dingin mau wudhu berat. Cuman berat semacam ini tidak sampai menghilangkan nyawa. Kita harus apa? Menahan. Kita harus yaitu benar-benar kuat. Panas yang luar biasa, puasa berat. Ini beratnya bukan remeh, ini beratnya serius. Tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa manusia, tidak mengancam nyawa kita, sehingga harus kita lawan, harus kita pertahankan. Adapun masyaqqah yang jenis ketiga, masyaqqah yang ringan sama sekali, ya sakit gigi, ya tetap wajib sholat, wajib puasa. Ujung jari kita luka, ya sholat tetap berdiri, ya gak ada ceritanya kenapa sholat duduk, ujung jari saya luka, apa hubungannya ujung jari sama sholat duduk? Nah seperti itu. Jadi yang ketiga ini adalah masyaqqah yang sangat ringan sekali, tidak diperhitungkan, bahkan sama sekali tidak diperhitungkan. Rabi'an yang keempat, masyaqqatun bainal martabaini atsaniyati wasalitsah. Perhatikan ya, masyaqqah antara dua tingkatan, yang kedua dan ketiga. Yang kedua berat, yang dapat mengancam nyawa, yang dapat menghilangkan atau mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Dan yang ketiga, antara hal itu dan yang ketiga, masyaqqah yang ringan tadi. Fahadi hasba darajatil masyaqqah, maka ini sesuai dengan tingkatan masyaqqahnya. Fatuqaddaru biqadariha, maka ia ditimbang sesuai dengan takarannya. Fatulhaqu bi aqrabil martabaini laha atsaniyah watsalisah, maka dia bisa dimasukkan pada salah satu tingkatan, baik yang kedua maupun yang ketiga. Wa yumkinu lil mufti, dan memungkinkan bagi seorang mufti, orang yang berfatwa, an yuhaddidaha, untuk menetapkannya, bihasabi halil mustafti, sesuai dengan keadaan orang yang meminta fatwa. Baik. Masyaqqah yang keempat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fleksibel dia, karena dia ini diantara dua, yaitu tingkatan. Dia masuk yang kedua atau masuk yang ketiga, tergantung kondisi penanya. Kita ambil contoh sakit gigi. Sakit gigi secara asal ini masyaqqah yang ringan, ya kan? Tapi kalau sakit giginya ini membuat orang nggak bisa tidur,
Ya, kalau sakit giginya ini membuat orang luar biasa beratnya sehingga dia harus minum obat, maka orang semacam ini gugur kewajiban puasanya, boleh untuk tidak puasa. Jelas ya? Jadi sakit gigi secara asal ini sakit yang ringan kan begitu? Ringan kan? Lebih baik mana, sakit gigi apa sakit hati? Hah? Sebagian orang lebih baik sakit hati. Ya. Nah ini bisa dicari hati itu. Kalau gigi mahal katanya. Kalau giginya itu gigi yang bagus ya, palsu tapi yang bagus. Taib. Jadi sakit gigi asalnya aduh linu-linu sedikit, ya tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, nggak ada keringanan ya. Tapi kalau sakit giginya ini benar-benar luar biasa, Allah alam ya, saya sendiri belum pernah merasakan, tapi dapat cerita orang yang merasakan itu sungguh luar biasa sampai nangis-nangis. Nggak bisa gerak, meringkuk saja itu. Maka orang semacam ini meskipun sakit gigi maka dia bisa atau berhak mendapatkan keringanan. Jadilah dia masuk pada masyakoh yang jenis dua ya. Nah seperti itu. Sama luka di bagian kuku tapi ini membuat perih, adem, panas gitu ya, bisa jadi. Maka ini pun juga bisa dimasukkan ke masyakoh yang jenis kedua. Nah semacam itu sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang bertanya. Maka mufti, seorang ahli fatwa, seorang ulama yang bisa berfatwa akan menetapkan sesuai dengan keadaan. Kadang kalau sakit yang ringan tadi apabila memang berat bisa masuk kedua, apabila memang wajar dimasukkan ke yang ketiga sehingga tidak mendapatkan keringanan. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, amsilatun alal qaidati. Taib. Amsilatun alal qaidati. Contoh-contoh kaidah. Al-awwal, yang pertama, al-mashu alal khuffi, yaitu mengusap khuf. Ini pembahasan fikih yang masyhur di dalam kitab At-Taharah. Ya, kita tidak menjelaskan secara rinci, yang jelas ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini, yaitu kita dibolehkan untuk mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki saat berwudu. Jadi kita wudunya pakai sepatu normal, namun ketika waktunya membasuh kaki kita nggak perlu lepas sepatu, cukup kita usap bagian atas khuf saja. Nah, ini juga termasuk keringanan. Mengapa? Lima syaqqati naz'ihi fi kulli wudu'in litaqarrurihi. Karena beratnya melepas sepatu di setiap wudu karena berulang-ulangnya pula. Bi khilafil ghusli, beda dengan mandi, li'adami takarrurihi, karena tidak berulang-ulang. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini pembahasan khusus di dalam masalah taharah, yang mana termasuk di antara keringanan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita memakai sepatu dengan persyaratan dan kondisi tertentu, maka kita diperbolehkan untuk mengusap bagian atas sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki. Ya, sebagai ganti dari membasuh kaki. Nanti kalau wudunya batal, ya seperti itu, wudu seperti biasanya normal, tetapi bagian kaki tidak perlu dibasuh, sepatu tidak perlu dilepas, sehingga apa? Kita hanya mengusap bagian atas sepatu saja. Nah seperti itu. Nah mungkin kita merasa, loh apa nggak tambah repot gitu itu? Sepatuan terus seharian, setiap wudunya normal tapi bagian kaki nggak dibasuh,
berarti sholatnya pakai apa? Sholatnya pakai apa? Sepatu kan gitu. Apa nggak tambah repot? Mungkin ini repot kalau kita timbang di zaman sekarang, tapi di zaman dahulu maka ini sangat memudahkan, di mana aktivitas kebanyakan yaitu manusia memakai sepatu karena alas yang sangat kuat untuk menahan panas. Belum lagi kalau perjalanan jauh, praktis sepatu ini hampir tidak dilepas kecuali darurat. Sepatu ini apa? Senantiasa dibutuhkan untuk menempel, baik saat buang air kecil, baik saat buang air besar, baik saat tidur maupun saat sholat. Pakai sepatu terus. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kalau buka atau kalau paksa lepas sepatu setiap wudhu ini memberatkan mereka. Makanya syariat kita memberikan keringanan, ya. Keringanan untuk apa? Boleh mengusap sepatu bagian atasnya sebagai ganti dari membasuh kaki. Taib. Sanian yang kedua di antara penerapan kaidah, idza waqa'a fil ma'i ma yashukku atau ma yushaqqu saunuhu anhu fataghayyara bihi. Apabila terdapat sesuatu di dalam air, sesuatu yang sulit untuk kita hindari darinya, sehingga air itu berubah. Air itu berubah, katin seperti terkena tanah, wat tahalibi ataupun lumut, fayajuzul wudu'u wal ghuslu bihi, maka boleh untuk wudu dan mandi dengan air tersebut. Dar'an lil masyaqqati 'anil mukallaf, demi untuk menghindarkan kesukaran bagi seorang mukallaf. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau disyaratkan wudu itu airnya harus jernih dan tidak ada sedikit pun sesuatu yang bercampur di dalamnya seperti tanah ataupun lumut, maka ini akan menyulitkan kita. Terlebih kalau kita itu berada di perjalanan, di hutan misalnya, nyari air yang tidak ada lumutnya, nyari air yang tidak ada tanah atau lumpurnya, sangat-sangat sukar. Maka kalau seperti itu caranya kita nggak wudu-wudu. Oleh karena itu adanya perubahan yaitu warna ataupun sifat dari air dengan kecampuran lumut ataupun tanah ataupun lumpur yang sangat ringan, ini masih bisa dijadikan untuk bersuci. Artinya nggak pengaruh dia. Secara asal memang air itu syaratnya untuk bisa dijadikan untuk bersuci harus air yang asli, air mutlak, air yang tidak berubah salah satu dari sifatnya, warna, rasa, bau. Ya, air yang tidak berubah sesuai dengan aslinya. Berubah apanya? 3 sifat, warna, rasa, bau. Kalau sudah berubah maka air itu menjadi air yang tidak mutlak lagi, tidak bisa dijadikan untuk taharah. Itu secara asal. Tetapi kalau kita tidak bisa menghindar air kita ini keruh karena mungkin terkena tanah ataupun lumpur, ya, maka ini dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu maknanya. Yang ketiga, salisan masyru'iyatut tayammum inda faqdil ma' aw masyaqqati istimalihi. Termasuk di antara penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, disyariatkannya tayamum tatkala kita tidak menjumpai air atau kesulitan untuk menggunakan air. Gak ada air ya karena air habis, maka bisa tayamum. Atau kesulitan menggunakan air seperti tadi karena kita sakit, luka, kalau dipaksakan kena air akan semakin parah lukanya, gak sembuh-sembuh, justru akan menyulitkan semuanya. Kemudian apa? Demikian pula seperti kita menjumpai air tapi air tersebut dijaga oleh hewan buas,
Kalau kita mendekat, terancam nyawa kita. Maka karena kesulitan semacam ini, kita disyariatkan untuk bertayamum. Nah, ini kemudahan ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Taib. Contoh yang keempat, rabi'an jawazul qu'udi fi salatil fardhi. Bolehnya duduk ketika salat fardu inda masyaqqatil qiyami takhfifan. Ketika kita sukar untuk berdiri sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah berdiri, jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Ya. Maka ini juga kemudahan. Bahwasanya orang yang sulit untuk berdiri maka diberikan keringanan untuk salat duduk. Salat apa ini? Salat fardu. Takhfifan sebagai keringanan. Wa fin nafli mutlaqan targhiban. Namun ini beda. Bagi salat nafil, salat sunnah dibolehkan duduk secara mutlak. Artinya apa? Baik sakit maupun tidak sakit, salat sunnah boleh duduk. Jelas ya? Salat apa? Salat sunnah apa saja. Kita mau salat sunnah, salat malam, qiyamul lail, mau baca Quran sampai lama, duduk tidak apa-apa. Nah ini targhiban untuk memotivasi kita mengerjakan salat sunnah. Tapi kalau salat fardu nggak boleh. Kita mampu berdiri tapi kita salatnya duduk, nggak boleh, nggak sah salat kita. Ya. Tapi kalau memang kita sulit berdiri, kita tidak memungkinkan untuk berdiri, maka boleh duduk. Nah inilah kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Sudah azan? Belum? Hah? Tinggal 1 menit. Taib. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, khamisan jawazul uqudil jaizati. Bolehnya akad-akad yang jaizah. Nanti akan keterangkan. Kasyirkah wal wakalah, seperti syirkah dan wakalah. Lianna luzumaha yasyuk, karena melazimkannya itu berat. Wa yakunu sababan, dan menjadi sebab li'adami ta'atiha, akan terjadi ya penyalahgunaan akad, waluzumil lazimah, dan melazimkan yang lazim. Wa illa, jika tidak, lam yastaqirra bai'un wala ghairuh, maka tidak akan tetap, tidak akan terjadi jual beli maupun yang selainnya. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang nomor 5 ini butuh pembahasan yang sedikit dalam ya. Insyaallah akan kita terangkan setelah azan. Sudah masuk ya? Harusnya sudah nih. 39. Nah itu. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk contoh yang nomor 5, diperbolehkannya akad jaizah. Perlu kita ketahui secara umum akad itu ada 2. Akad lazimah atau akad lazim dan akad jaiz. Ya, ini enggak ada di kitab ya, saya tambahin sendiri. Akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim itu akad yang tidak boleh dibatalkan ya, kecuali dari keridhaan kedua belah pihak. Adik-adik ya, akad yang tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak harus atas keridhaan keduanya. Contoh apa? Jual beli. Ini akad lazim. Jual beli ini kalau misalnya sudah diambil barang, sudah dipegang uang, lalu salah seorang dari mereka mau membatalkan, ini nggak boleh sepihak. Mas, saya tidak jadi beli wes, padahal sudah pisah majelis. Kalau dalam majelis, masih di dalam majelis ada namanya khiyar al majelis, boleh membatalkan. Tapi kalau sudah pisah, maka tidak boleh untuk dibatalkan sepihak, harus keridhaan dari keduanya. Kalau ada keridhaan dari keduanya nggak apa-apa, tidak ada masalah ya. Ini contoh akad lazim. Demikian pula jasa, jual beli kemudian jasa ya. Seorang tukang telah dikontrak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, deal, bayarannya sekian, syaratnya sekian, selesai. Tiba-tiba tukangnya mutung gitu ya, sepihak, ini nggak boleh. Artinya apa? Kalau sekiranya penyewa kontrak itu menuntut, bisa menuntut apa? Ganti rugi. Nggak bisa, saya sudah dikejar deadline ini dan itu nggak bisa dibatalkan ya. Dan rasa ada penalti ya kalau ada proyek-proyek seperti ini bagi kontraktor yang tidak bisa memenuhi target, ada penaltinya. Maka ini hak mereka. Nah, ini namanya akad lazim. Salah satu pihak nggak boleh membatalkan secara sepihak. Nah, ada akad jaiz. Akad jaiz. Akad jaiz itu apa? Akad jaiz itu akad yang boleh dibatalkan secara sepihak meskipun yang lain nggak ridho. Contohnya apa? Asyirkah wal wakalah. Dalam kitab asyirkah wal wakalah. Syirkah apa namanya? Kerja bareng, kerjasama, nanam modal dan lain sebagainya, 50-50 misalnya. Di tengah jalan apa modalnya saya tarik ya, misalnya seperti itu. Ini tidak ada masalah, meskipun cara mengembalikannya pun ya mungkin bisa dirembuk, tapi dia boleh membatalkan selama tidak ada persyaratan ya. Kalau ada persyaratan beda lagi. Kita kerjasama ini syaratnya minim setahun, nah berarti sebelum setahun ya nggak boleh ditarik karena ada persyaratan di awal. Tapi kalau tidak ada persyaratan, ayo kita kerja bareng, ayo ini saya kasih modal sekian, kamu kasih modal sekian, ternyata nggak lama Afan nggak jadi ya, tak tarik lagi modalnya, boleh meskipun pihak yang satu nggak ridho. Demikian pula al-wakalah, perwakilan, atau al-wadi'ah. Yang paling gampang al-wadi'ah mungkin ya, yaitu titipan. Tolong ya, saya titip ini di tempatmu, seperti itu, titip ini di tempatmu. Ternyata yang dititipi nggak lama mikir, waduh ini barang resiko, Afan nggak jadi, saya kembalikan barang titipannya. Boleh meskipun pihak penitip nggak ridho. Nggak bisa, sudah janji kok, nggak bisa, saya sudah akadnya nitip. Iya, tapi ini akad jaiz, bukan akad lazim. Akad jaiz boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, kembali kepada pembahasan kitab,
di dalam syarat kita adalah akad-akad jaiz, diperbolehkan kita mengakadkan dengan akad jaiz. Kenapa jika itu tidak diperbolehkan harus lazim semua? Berat. Kalau semua akad itu harus lazim maka berat, kasihan orang yang dititipi tadi. Saya titip ya HP ini ke antum. Kalau seandainya akad lazim, ketika orang yang dititipi merasa keberatan, waduh berat ini, Afan saya nggak mau dititipi, oh nggak bisa, sudah akad kita, berat ini, memaksa orang untuk dititipi, padahal penitipan ini hal yang istilahnya ya tidak semua orang bisa melakukannya, bisa mengemban amanah tersebut. Nah, jadi diperbolehkannya di dalam syarat kita akad jaiz, ya, tidak semua akad itulah lazim. Itu secara ringkas. Taib. Yang keenam, ibahatun nazar ilal mar'ah, diperbolehkannya nazar kepada wanita indal khidbah tatkala melamar, walit ta'lim dan untuk pengajaran, wal ishad untuk saksi, wal muamalati al mu'alijati walis sayyid, dan juga muamalah yang al mu'alijah yaitu untuk penyembuhan, ya, mungkin kedokteran dan semisalnya, walis sayyid dan juga bagi seorang tuan terhadap budaknya. Nah, ini ada perincian sebenarnya, tapi yang jadi pokok pembahasan kita ibahatun nazar ilal mar'ah indal khidbah, boleh menazar wanita yang mau dinikah. Karena kalau tidak diperbolehkan masyaqqah, seperti beli kucing dalam karung, ya, nggak boleh melihat wajah ketika mau menikahi seorang wanita. Ya kalau cocok, kalau nggak cocok, ya kalau serak, kalau nggak serak. Nah, maka syariat kita memberikan keringanan. Ya, secara asal kita dilarang untuk memandang wanita, kita diperintah untuk menundukkan pandangan, tapi karena ada hajat yaitu ingin menikah maka boleh. Taib. Yang ketujuh, jawazul aqdi min ghairi nadharin, bolehnya kita berakad yaitu akad muamalah tanpa melihat. Lima fi istiratihi minal masyaqqati allati la yahtamiluha katsirun minan nas. Kenapa? Karena kalau seandainya itu disyaratkan, minal masyaqqah ini menjadi hal yang berat, allati la yahtamiluha katsirun minan nas, yang tidak bisa ditanggung oleh kebanyakan manusia, fi banatihim wa akhawatihim, pada anak-anak perempuan mereka, ya, akhwat-akhwat mereka yaitu saudara-saudara perempuan mereka, min nadhari kulli khatibin, dari yaitu melihat setiap yang mengkhidbahnya, bi khilafil mabi, beda dengan barang yang dijual. Fa inna ishtiratal ru'yah, pensyaratan melihat, fihi la yufdi ila usrin aw masyaqqah, itu tidak mengantarkan kepada kesulitan dan kesukaran. Taib. Boleh akad tanpa melihat, ya, boleh akad tanpa melihat. Akad nikah misalnya, boleh seorang akad nikah, ya, laki-laki akad nikah tanpa melihat istrinya, tapi sebelumnya sudah nazar. Tapi ketika akad boleh langsung akad dengan walinya, jadi nggak disyaratkan hadir. Perhatikan ya, wanita yang akan dinikahi tidak disyaratkan hadir di hadapan calon mempelai laki-laki. Boleh di kamar, bapaknya akad dengan calon suaminya, boleh. Nah, ini beda dengan barang yang dijual, ini harus dilihat. Ya, saya mau beli barang, dilihat dalam artian dilihat atau bisa diketahui spesifikasinya. Yang intinya menunjukkan harus ada kejelasan, tidak boleh adanya spekulasi. Yang paling gampang yang melihat, saya mau beli handphone misalnya, berapa harganya? 1 juta. Mana handphonenya? Nih di belakang saya. Ya gini. Terus saya melihat barangnya, nggak usah. Ya, nah ini nggak boleh. Harus diketahui barangnya dengan cara apa? Di antaranya melihat. Nah, dilihat. Ya, deal. Nah, baru seperti itu. Jadi untuk akad jual beli maka wajib untuk mengetahui barang, di antaranya dengan cara
melihat. Allahu a'lam bishawab. Ini masih ada contoh lagi, mungkin akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan di sini ya. Ini dulu. Ya, ada pertanyaan online. Ustaz, apa saja keringanan untuk sholat di kereta api saat safar? Tergantung kondisi. Secara asal keringanan yang diperbolehkan atau keringanan yang didapatkan safar ya, sholatnya qashar, bisa dijamak qashar, itu ya. Kemudian bisa juga tidak menghadap kiblat kalau memang tidak memungkinkan. Artinya kalau memungkinkan tetap wajib menghadap kiblat. Dari Jakarta ke Kediri, karena penanya orang Kediri nih ya, dari Jakarta ke Kediri, dari barat ke timur ya, maka sholatnya sebisa mungkin ngadep ke belakang. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa baru fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau ada kursi kosong di hadapannya yang ngadep ke barat, pakai kursi itu, meskipun bukan tempat duduknya, minta izin ya, seperti itu. Jadi kalau bisa menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat, tidak ada keringanan. Tapi kalau nggak bisa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Yang kedua, sholat duduk. Ada keringanan sholat duduk bagi yang tidak memungkinkan berdiri. Bisa nggak berdiri? Bisa, tapi di jalan. Nah ini izin dulu, boleh nggak sama kondekturnya? Kalau nggak boleh ya kita sholat duduk. Nah ini. Adapun boleh nggak bersuci dengan tayamum ketika kita berada di atas kereta api? Allahu a'lam bishawab, ini tergantung keadaan. Bagaimana itu? Secara asal tetap wajib wudu. Secara asal tetap wajib berwudu. Dengan cara apa? Ya ke kamar mandi, wudu seperti biasa. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, faktornya apa? Misal kamar mandinya nggak beres, najis di mana-mana jelas ya, kuning-kuning gitu ya, air kuning-kuning menggenang. Nah ini nggak mungkin kita wudu di situ. Dan kita wudhu di tempat, di kursi kita gimana? Kalau memungkinkan coba, tapi kalau nggak memungkinkan, tumpah semua nanti tambah mematoratkan, maka kita bisa tayamum. Namun secara asal usaha dulu untuk berwudhu, jangan dikit-dikit tayamum. Ini kalau di kereta, beda kalau di pesawat. Kalau di pesawat pihak maskapai bolak-balik mengingatkan jamaah jangan wudhu menggunakan air, dilarang ya. Dalam hal ini maka wallahu alam insyaallah boleh tayamum. Jelas ya? Banyak pertanyaannya ini, tapi sudah terwakili insyaallah. Betul? Ada yang tanyakan? Nah, gimana? Kereta? Ada yang ditanyakan lagi selain itu? Sudah cukup. Ini ada pertanyaan. Saat tiba waktu sholat dan kita perkirakan kita tidak bisa menjamak karena waktu sholat berikutnya juga masih di kereta, apakah kita sholat tiap waktu sholat tiba atau kita boleh sholat jamak takdim? Boleh jamak takdim dan qashar. Boleh jamak takdim dan qashar. Saat sholat di kereta kita bisa berdiri namun tidak memungkinkan untuk sujud. Apakah sholat kita tetap berdiri dari awal namun kemudian kita duduk saat sujud, atau sejak awal sholat kita langsung ambil posisi duduk? Berdiri dulu. Saya nggak tahu gimana gambarnya, yang jelas paham saya. Bisa sholat berdiri tapi nggak bisa sujud, maka sholat berdiri tapi nanti ketika sujud posisinya duduk ya. Rukuknya bisa tapi sujudnya nggak bisa karena natap tembok atau natap kursi depan, maka sujudnya apa? Duduk dengan membungkuk seperti ini, tapi sholatnya tetap berdiri. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi yang sampaikan? Baiklah, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.